Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan buat kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadilu abada, kitaballahi wa sunnatur rasulih. Selama berpegang teguh kepada keduanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Tersesat di dunia, dia tidak bisa mendapatkan hidayah iman dan tidak bisa mendapatkan hidayah Islam. Itu tersesat di dunia. Tersesat di akhirat, dia tidak bisa mendapatkan ampunan dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW serta para nabi dan rasul lainnya itu tidak mewariskan harta dan tidak mewariskan dirham, tapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu. Jadi nabi dan rasul itu mewariskannya ilmu. Yang disebut ilmu itu ada dua, adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul. Itulah yang disebut dengan ilmu. Yang dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu dijamin masuk surga. Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan itulah yang difardukan kepada setiap orang Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu difardukan kepada setiap orang Islam. Dan inilah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW tentang ilmu. Di dalam Al-Quran seluruh ayat asal menyebutkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asal disebut ilmu di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul, yaitu ilmu agama, firman Allah dan sabda Rasul. Di seluruh hadis Rasulullah SAW asal disebut ilmu, yang dimaksud adalah ilmu din, yaitu ilmu agama. Ilmu pokok adalah agama. Ilmu tentang mengenal Allah bersama dengan asma dan sifatnya. Mengenal hak-hak Allah sekaligus mempelajari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenal Rasul, baik sejarahnya maupun seluruh yang terjadi dengan Rasul. Kemudian ilmu mengenal rukun iman, rukun Islam, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperintah. Ilmu mengenal alam akhirat, surga, neraka, dan apa bekal yang harus kita bawa. Itu semuanya ilmu-ilmu agama. Ilmu yang lain adalah penunjang, pembantu. Bicara matematika sebenarnya bicara ilmu agama. Coba lihat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan kali-kali ini, tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kali-kalinya kali-kali 700. Surat Al-An'am 160, kali-kalinya kali 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Saya yang datang menghadap Allah membawa satu pahala dilipat gandakan, dikalikan 10.
Dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin katsirah. Semua amal anak Adam dikalikan 10 asru amsalihah ila sab'i mi'ati di'fin sampai 700 kali lipat. Kali-kali diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ila at'afin katsirah, sampai kali-kalian yang tak terbatas. Kali 10 ada dalam surat Al-An'am 160. Kali yang tak terbatas ada di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala dengan jumlah kali-kali tanpa batas. Itu di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan ilmu itu pada hari ini. Kemudian kita juga memohon kepada Allah tentunya tambahan ilmu lagi. Di akhir salat kita sebelum salam, Rasulullah SAW selalu mengajarkan tentang 4 doa yang tidak boleh ditinggalkan. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan tentang janganlah engkau meninggalkan berdoa memohon perlindungan kepada Allah ketika tasyahud akhir qabla salam, sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini semuanya dipesankan oleh Rasulullah SAW agar dibaca di tasyahud akhir sebelum salam. Ternyata Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah pertolongan agar tetap taat beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, aku mohon tolonglah aku ya Allah dalam mengingat Engkau atau dalam melaksanakan perintah-perintah Engkau. Ingat selalu kepada Engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, tolonglah aku ya Allah agar senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi Rasulullah senantiasa meminta tolong. Bagaimana dengan kita? Kemudian wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku agar senantiasa baik dalam beribadah kepadamu, agar senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Bayangkan, Nabi saja senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini cerminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat 33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu, pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik. Jadi Bapak Ibu, teladan Nabi kita itu seluruh hidupnya, ya, dari aspek sosialnya maupun aspek ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita teladani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2. Yang pertama adab dan akhlaknya, kemudian yang kedua adalah cara ibadahnya. Apa Bapak Ibu? Adab dan akhlaknya, kemudian cara beribadahnya. Baik, adab dan akhlak ini berkaitan dengan kehidupan beliau sejak beliau kecil sampai wafat. Kemudian cara beribadahnya itu sejak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah sampai beliau wafat. Jadi komplek Bapak Ibu.
walaupun dua yang kita teladani, tapi kalau kita bercermin kepada perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bandingkan kepada diri kita, niscaya kita ketinggalan jauh. Kita sekarang ini mengaku umatnya, tetapi kita belum meneladani beliau secara sempurna. Sejauh mana keteladanan kita kepada Rasul, loyalitas kita kepada Rasul, dan aplikasi sunnah Rasul kepada kehidupan kita, ini kita ukur dan kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu, di sini ada sekilas kita jelaskan bagaimana potret kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Kalau Ustadz sampaikan mubazir, Ustadz menyampaikan, ini akan Ibu Bapak dapatkan lagi kan? Jadi mubazir. Kita antarkan saja dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sebagai figur teladan yang terbaik dari seluruh aspek kehidupan. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wajib mengikutinya sebagai syarat mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah. Syarat mendapatkan cintanya Allah dan ampunan Allah, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita, "Qul," katakan ya Muhammad, Nabi kita diperintahkan untuk mengatakan kepada umat manusia, "In kuntum tuhibbunallah," itu yang harus dikatakan. Ya manusia, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ini pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Dengan mengikuti Nabi Muhammad itu, maka yuhibbukumullah. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintai kita, tidak mungkin Allah akan mengazab kita. Syarat Allah tidak mengazab kita, Allah harus mencintai kita. Syarat Allah bisa mencintai kita, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad, karena itu perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan ya Muhammad kepada manusia, jika engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Mencintai Allah, mengikuti Rasul, mahar pertama. Hadiahnya adalah yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, hadiah kedua. Niscaya Allah pasti mengampuni seluruh dosa-dosamu. Jadi mengikuti Rasulullah itu syarat mendapatkan cintanya Allah dan syarat mendapatkan ampunannya Allah. Itu yang pertama, syarat mendapatkan cintanya Allah dan ampunan Allah mengikuti Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam ayat. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Mentaati Rasul, mengikuti Rasul sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Kalau ada orang mengaku taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti jejak kehidupan Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, nah ini bukti dia tidak taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat-syarat dan sebab-sebab mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasul, mentaati Rasul. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak taat kepada Rasul. Di dalam surat An-Nisa ayat yang 115, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Rasul menyuruh begini, begitu, dia tidak melakukannya, justru menentangnya. Maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu, syarat mendapatkan cintanya Allah adalah mengikuti Rasulullah, syarat mendapatkan ampunan Allah adalah mengikuti Rasulullah, dan Allah perintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Bahkan apa yang diperintahkan oleh Rasul wajib kita lakukan. Walaupun hukumnya sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, benci dengan sunnahku bukan umatku. Kalau bukan umat Nabi Muhammad gimana? Tapi perlu dipahami, sunnah itu
apapun yang datang dari Nabi, baik ucapannya, perkataannya maupun perbuatannya, itu yang dikatakan sunnah. Jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh Rasul menjadi sunnah. Ucapannya, perbuatannya, perkataannya. Seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam itu sunnah Rasul. Jadi sholat 5 waktu berjamaah itu sunnah Rasul. Jadi jangan dipahami bahwa sunnah Rasul itu ya kalau sunnah kan dikerjakan berpahala. Itu kaidah fikih. Sunat, mandub, mustahab itu hukum fikih yang mengatakannya apabila dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi pengertian sunnah yang dimaksud adalah sunnah menurut ahli hadis. Apa yang datang dari Nabi, ucapan, perbuatan, dan perkataannya. Yaitu seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sunnah. Itu yang dimaksud faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, benci dengan yang aku wajibkan, benci dengan syariat Islam, bukan umatku. Jadi Bapak Ibu, ini sunnah. Kita sampai jam 6:10 maksimal. Jadi begitu. Kemudian Allah perintahkan tuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, ambil, laksanakan, tunaikan. Dan apa yang dilarang wajib engkau tinggalkan. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, "Mana aitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintah, apa yang aku larang, tinggalkan total. Jadi yang dilarang kau wajib ditinggalkan secara total, Pak, secara maksimal. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Larangan wajib ditinggalkan seluruhnya secara total. Dan perintah wajib dikerjakan sesuai kemampuan. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'alayya jambin. Salat sambil berdiri enggak mampu, sambil duduk enggak mampu, sambil berbaring. Sesuai kemampuan. Allah pun juga begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum, surat Al-Baqarah. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuanmu. Allah enggak memberikan beban kewajiban melainkan sesuai kepada kemampuannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji bagi seluruh manusia, bagi siapa yang mampu. Belum mampu, belum ada kewajiban. Makanya di sini untuk melakukan kewajiban itu sesuai kemampuan. Untuk meninggalkan larangan mutlak seluruhnya wajib ditinggalkan. Nah, itu yang perlu dipahami. Berusaha maksimal. Jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW itu wajib ditaati. Wajib diikuti. Perintahnya wajib dilaksanakan, larangannya wajib ditinggalkan. Sekarang bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila kalian sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutrah. Bagaimana dengan kita? Kemudian tentang sholat membuka telapak tangan. Dilarang. Ini larangan Rasulullah. Tadi perintah, sekarang larangan. Nah, bagaimana sudahkah kita mengikuti Rasulullah SAW? Kita tidak akan mungkin dikatakan sebagai orang yang bisa meniru dan mencontoh ketika kita tidak mempelajari contohnya. Juga bagaimana kita akan meniru Rasulullah SAW dalam makan, dalam ibadah, dalam tidur, dalam berbuat, dalam segala macamnya. Nih Rasulullah SAW itu Rasul yang paling mulia, yang paling agung. Dijadikan oleh Allah standar kehidupan untuk mendapatkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah SAW dalam potret kehidupannya selalu hidup yang sangat sederhana. Beliau pernah menambal gelasnya yang pecah. Gelas pecah tambal. Padahal kita punya gelas yang paling mahal, kalau retak sedikit pecah nggak mau pakai, buang. Nabi saja gelasnya sederhana ditambalnya. Rasul pernah memakai sandalnya sandal tali dua, bukan sandal kerajaan. Kemudian Rasulullah SAW pernah menjahit baju.
Rasulullah SAW makan di rumahnya tidak pernah kenyang. Makanan apa adanya saja. Bertanya kepada Aisyah, adakah makanan hari ini? Aisyah menjawab, tidak ada. Wa ana shaim. Kalau begitu saya sekarang puasa. Bayangkan Rasulullah SAW kamar rumahnya. Rasul sedang sholat, kaki Aisyah sampai begitu. Begitu sempitnya kamar Rasulullah SAW. Pakaiannya, pernah orang Badui mencari Nabi Muhammad SAW, sedang duduk bersama sahabat, datang orang Badui ini, saya mau bertanya, mengajukan beberapa pertanyaan, mana keponakan Abdul Muthalib itu? Maksudnya Nabi Muhammad. Nggak bisa orang Badui ini membedakan mana yang Nabi Muhammad, mana yang sahabat yang lainnya, karena pakaiannya sama. Makan ini kita bisa tidak meneladani makan Nabi. Makan Nabi itu, sisa makanan saja dijilat. Nih, nggak akan dicuci tangan Rasulullah SAW sebelum dijilati sampai bersih. Getah-getah kurma yang ada di sini saja diperhitungkan. Rasul paham, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil atom pun kebaikan ada pahalanya. Sekecil atom pun keburukan ada dosanya. Rasul paham tuh. Wala tubadir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu mubazir teman setan, surat Al-Isra 2627. Rasul tahu tuh, kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Mubazir makannya banyak, berlebihan. Masya Allah. Jadi ini semua kita bisa meneladani atau tidak, tergantung kepada kita nanti sejauh mana kita mempelajari sirah nabawiyah. Di sini ada cuplikannya, nanti tolong dibaca, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.